Halo, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Tahukah Ananda bahwa manusia dalam kehidupan selalu mengalami yang namanya konflik? Adapun materi kita hari ini adalah akibat dan cara mengatasi terjadinya konflik. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Untuk memahami akibat dan cara menghadapi konflik, mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Akhir semester ini, kelas A akan mengadakan liburan. Salman dan teman-temannya ingin ke Bali, sedangkan Silmi dan sebagian lainnya ingin ke Jogja. Kelas pun terbelah dua. Bagaimana Salman dan Silmi menyelesaikan konflik ini? Sebelum itu, mari kita lihat lebih dekat konflik ini. Pada setiap konflik, pasti selalu ada tiga unsur ini. Pertama, ada dua belah pihak yang berseteru. Di kasus sebelumnya, konflik terjadi antara kubu Salman dan kubu Silmi. Kedua, adanya tujuan yang ingin masing-masing capai. Salman ingin ke Bali, Silmi ingin ke Jogja. Ketiga, adanya hubungan. Karena mereka satu kelas, jadi mereka berkonflik. Seandainya tidak ada hubungan, pasti nggak akan ada konflik. Bagaimana sikap Salman, Silmi dan teman-temannya menghadapi konflik ini? Setiap konflik selalu ada 9 pilihan sikap. 1. Menghindar. Kelompok ini terbagi kepada 3 sikap. A. Melarikan diri. Setiap diskusi mereka ngilang, nggak mau ambil pusing. B. Menyalahkan atau melempar tanggung jawab. Biar orang lain aja yang mengambil keputusan, gak ikut mikir atau berpendapat. Pengennya tahu jadi aja, tapi kalau ada masalah, mereka cuci tangan dan menyalahkan. C. Menyangkal. Mengatakan oke-oke aja, tapi sebetulnya mereka gak setuju. 2. Menyerang. Kubu ini lebih aktif tapi reaktif. A. Ada yang mencela pilihan kubu lain. Yang kubu Jogja bilang, Bali itu nggak cocok buat liburan. Kubu Bali bilang, Jogja udah keseringan. B. Ada juga yang ngegosip dan beraninya ngomongin di belakang. C. Bahkan ada beberapa siswa yang hampir adu jotos gara-gara beda pilihan atau berkelahi. 3. Berdamai. Kubu ini sudah lebih bijak. A. Ada yang memaafkan. Mereka memaklumi konflik yang terjadi dan siap menerima apapun keputusannya. B. Bicara empat mata. Salman dan Silmi bertemu untuk berbicara dengan kepala dingin. C. Mendatangkan penengah. Karena dengan bicara empat mata belum berhasil, akhirnya Salman dan Silmi mengundang guru untuk menengahi. Setiap pilihan pasti akan menentukan hasil akhir dari konflik itu. 1. Menang kalah. Kalau kamu menghindar, mungkin kamu kalah. Kalau kamu menyerang, mungkin kamu menang. Tapi pola kalah menang ini biasanya ada pihak sakit hati, bahkan dendam. 2. Kalah. Dua belah pihak kalah. Tujuan tidak tercapai. Hubungan pun hancur. Menang-menang, tapi hubungan rusak. Yang setuju pergi ke Jogja, pergi ke Jogja. Yang setuju ke Bali, pergi ke Bali. Tujuan masing-masing tercapai, tapi pertemanan rusak. Menang-menang. Dimulai dari saling memahami, berkompromi, bahkan siap untuk saling mengalah demi kemenangan bersama. Nah, kalau mengambil jalan tengah atau berdamai, maka dipastikan akan membuat kedua belah pihak menang. Win-win solution. Keduanya bisa menerima dan berdamai. Salman dan Silmi sudah pakai simpang damai ini. Guru sudah memberikan solusi dengan mengusulkan tempat wisata lain yang kedua belah pihak bisa menerimanya. Sekarang masalah sudah selesai dan kelas kembali kondusif lagi. Kamu nggak bisa menghindari konflik, karena konflik udah bagian dari hidup. Tapi kamu bisa memilih cara menghadapinya. Pilihan kamu
akan menentukan hubunganmu akan makin membaik atau malah makin memburuk. Nah, saat kamu mengalami konflik dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira kamu mau ambil jalan yang mana? Setelah menyaksikan video, apakah akibat dari adanya konflik? Akibat negatif dari konflik yaitu permusuhan, adanya korban jiwa, perubahan kepribadian, rusaknya harta benda, adanya dominasi, dan penaklukan. Dampak positif terjadinya konflik: pertama, meningkatkan solidaritas, penyesuaian kembali norma dan nilai, serta dapat memunculkan kompromi baru. Jika suatu negara mengalami terjadinya konflik, akan mengakibatkan hilangnya rasa aman karena adanya konflik, adanya korban jiwa, ketegangan antar individu atau kelompok, mengancam keutuhan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa, memicu konflik lain, kehancuran sebuah negara. Bagaimanakah cara mengatasi konflik? Cara mengatasi konflik yang pertama, menghindar. Hal ini mungkin disebabkan karena keyakinan bahwa dia tidak akan menang menghadapi konflik tersebut. Yang kedua, menyerang. Berusaha menguasai lawan-lawannya dan memaksa lawan menerima penyelesaian yang diinginkan. Yang ketiga, berdamai. Di dalam kehidupan, kita pasti akan menemui suatu konflik. Ini tergantung kita cara menghadapinya. Hadapilah konflik itu dengan damai. Jangan menghindar ataupun menyerang yang akan menimbulkan kerugian. Sampai di sini materi akibat dan cara mengatasi konflik. Terima kasih sudah menyaksikannya. Untuk selanjutnya, silakan Ananda mengerjakan lembar kerja siswa sesuai yang ditugaskan.